Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di TOEFL Online Series kita hari ini, kita akan belajar tentang listening part B dan C, yaitu longer conversation dan short talk. Saya akan memberikan strategi, supporting activity, dan juga TOEFL example questions yang bisa kalian pakai dalam mengerjakan dan mengajar TOEFL kalian. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL syllabusnya, kita sudah masuki minggu keempat, jadinya tinggal 3 video lagi, dan di minggu ini kita akan belajar tentang listening part B dan C dari TOEFL PBT, yaitu longer conversation and short talk. Untuk strateginya sebenarnya sama aja antara part B dan C, karena kita, kalau di PBT kita akan mendapatkan kertas isinya adalah optionsnya, kita bisa menebak dari optionsnya itu pertanyaannya seperti apa, dan melihat pertanyaan seperti apa, bisa menebak topiknya seperti apa. Jadi pertama yang kita bisa lakukan adalah preview the answers. Dengan preview answers-nya, options-nya gitu ya, kita bisa anticipate the topic and questions. Yang kedua adalah listen carefully to the first line of the conversation. Karena the first line of the conversation itu biasanya contain the subject atau topic of the conversation or talk. Yang ketiga adalah follow along the answers. Jadinya kalau di TOEFL, listening dan reading itu biasanya si pertanyaannya tuh in order. Jadi in order of the, jadi misalnya pertanyaan nomor 1 akan dibahas lebih dulu sebelum pertanyaan kedua dan seterusnya. Dan beda dengan part A, kalau part A kan kita harus cari sinonimnya gitu ya, sinonim atau rephrase. Kalau di part B and C, jawabannya itu biasanya often sound the same as what is said in the recording. Dan yang terakhir adalah kalau kita nggak tahu sama sekali, guess, karena nggak bakal dikurangin. Jadi jawaban yang salah di TOEFL tuh nggak bakal dikurangin. Jadinya if you don't know, guess. Dan if you have enough time left gitu ya, look ahead at the answers of the next blocks of the questions. Jadi kita punya waktu lebih banyak untuk menebak topik dan pertanyaan dari conversation atau talk yang berikutnya. Oke, ini adalah contoh-contohnya, jadi kita bisa membahas nantinya bareng-bareng ya. Untuk part B saya akan berikan 2 contoh passages, yang untuk part C juga saya akan berikan 2 contoh passages. Yang pertama kita lihat dari questions-nya dulu ya. Kalau lihat dari questions-nya seperti ini, kita tebak question-nya seperti apa sih? Nggak usah sangat spesifik, tapi asal tahu what atau misalnya how atau why, itu juga udah cukup. Yang pertama, kalau jawabannya seperti ini emang agak susah ya, ini agak general deh. Mungkin pertanyaannya adalah what? Questions, kalau ada kayak six seperti ini ya, kemungkinan besar pertanyaannya adalah, bisa tebak? Betul. How many atau how much? Betul. Kalau ada kata whether atau seperti ini, which atau when seperti ini, pertanyaannya mungkin adalah ini. What is unknown about X? Jadinya X is whether or not they should X, atau whether or not they should X gitu ya. Dan kalau jawabannya seperti ini ya, verb 1 seperti ini, sebenarnya gampang, bisa tebak pertanyaannya adalah what to do, what will X probably do next, misalnya seperti itu. Oke, ini adalah kita nebak dari pertanyaan dari si optionnya ya. Kalau lihat dari pertanyaannya seperti ini, kira-kira topiknya seperti apa? Kayaknya sih kurang lebih tentang assignment ya. Ada assignment, ada 6 pages, ada chapters, ada assignment, professor. Ada kemungkinan ini where-nya adalah mungkin di kelas atau di sekolah. Who-nya mungkin adalah pelajar. Kita lihat dari si first line of the conversation, apakah benar si topiknya itu tentang assignment. Kita dengar ya. Number 1. The first part of conversation 1 is... Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? What is the topic of conversation 1? Oke, tadi kita dengar ada kata-kata assignment, ada kata-kata chapter, ada laki dan perempuan. Benar ya, tebakan kita bahwa mungkin topiknya tentang an assignment for a class. Oke, sekarang kita akan dengar seluruhnya dan kita akan coba jawab satu-satu, 1 sampai 4. Good luck. Questions 1 through 4. Listen as 2 students discuss what a professor said in a recent class. Did you understand the assignment the professor gave us today? I'm not sure that I did. He said to read chapter 6, didn't he? Yes, he said to read chapter 6.
Then I think he also said something about answering the questions at the end of the chapter. He said to answer the questions, too? I didn't hear that part of the assignment. I think he did, but I'm not sure. Maybe we should go ask one of the other students what the assignment is, just to be safe. I think we should. Number 1. What are the man and woman discussing? Number 2. How much are they supposed to read? Number 3. What part of the assignment is unclear? Number 4. What will they probably do next? Oke, kalau kita lihat jawabannya, pertanyaan tadi agak mirip ya, yang seperti kita tebak tadi ya. What, how much do they know, how much do they have to read, what will they probably do next, agak mirip ya. Apakah jawaban kalian ini, kalau misalnya agak ragu, boleh diputar ulang lagi ya. Nomor 1 adalah A, ini, dan ini. Oke, udah semuanya ya. Yang berikutnya adalah passage kedua, kita coba dengan langkah yang sama ya. Pertama, ini. Oke, kita lihat dengan option seperti ini, ada kemungkinan what happened ya? A bee stung him, he saw some bees, seperti ini. Nah, kalau pertanyaannya adalah to plus verb one seperti ini, ada kemungkinan sangat besar jawabannya adalah, pertanyaannya adalah ini. What is the purpose atau why, what to do gitu ya. Seperti tadi yang verb one, kalau langsung ada verb one, what to do ya. Kalau to tambah verb one, ada kemungkinan mungkin what is the purpose atau why. Nah, kalau jawabannya hanya satu noun seperti ini, masing-masing ada nounnya ya. Ada kemungkinan what is X. X adalah hornet's nest atau some bees eggs, park car, dan seterusnya. Yang berikutnya, to, dan to lagi. Ada kemungkinan pertanyaan adalah what is the purpose, why, what to do. Persis seperti nomor 6. Oke, kita dengarkan the first part of the listening. Kita tebak topiknya seperti apa. Tapi sebelumnya, kalau ngelihat optionnya seperti ini, ada kemungkinan seperti apa topiknya. Betul ya, ada bees, ada hornets, ada stung mungkin, ada protect their nest, mungkin pembicaranya tentang hornet atau bees. Kita dengar ya. The first part of conversation 2 is, Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. what is the topic of conversation 2? Oke, bener nggak topik kita tadi ya? Betul ya? Bahwa ada seorang, kita nggak tahu namanya, tapi nggak apa-apa, getting stung by a bee. Oke, sekarang kita coba untuk dengarkan keseluruhannya dan kita coba jawab semuanya ya. Good luck! Questions 5 through 8. Listen as two people describe something that happened to a friend. Did you hear what happened to Greg? I heard he got stung by a bee. Well, he did get stung, but it wasn't by a bee. It was a hornet that stung him while he was out walking in the park. If it was a hornet, then Greg probably came very close to the hornet's nest. I understand that hornets usually only attack if they're trying to protect the nest where the eggs are waiting to hatch. So hornets are only dangerous if you come close to their nests? Yes, so Greg probably came close to a hornet's nest while he was out on his walk to the park. Then we should find out where Greg was walking and not go walking there. Number 5. What happened to Greg?
Number 6. Why do hornets attack? Number 7. What did Greg probably come close to? Number 8. What is the woman's advice? Oke, tadi kita udah dengar apakah jawaban kalian ini? Oke, jadi seperti itu. Tadi juga agak mirip ya si pertanyaannya. Nggak usah sama, yang penting dengan menebak si pertanyaannya, kita bisa agak nebak mesti dengerin informasi seperti apa di recordingnya. Hanya seperti itu aja. Jadi before listening di part B, kita bisa lihat dulu pertanyaannya, kita bisa lihat optionnya dulu, dan menebak pertanyaannya. Dengan melihat optionnya, kita bisa menebak topiknya, dan mendengarkan the first part of the conversation untuk menebak topiknya, dan mendengarkan semuanya untuk menjawab. Seperti itu untuk part B. Oke, ini adalah part C. Dan kita akan pakai strategi yang sama ya. Kita akan lihat questionsnya, kita akan menebak questionsnya, kita akan mendengarkan the first part of the conversation, dan kita akan membahas semuanya. Oke, kita coba. Yang pertama kita lihat, seperti biasa kalau jawabannya seperti ini, ada kemungkinan sangat besar bahwa what type of plants ya, atau what is X juga cukup. Yang berikutnya, kalau ada in seperti ini, kemungkinan pertanyaannya adalah where, betul. Kalau yang ini, nah ini deskripsi seperti ini ya. Kalau deskripsi seperti ini, kemungkinannya pertanyaannya adalah what is X like? Atau, oke, sekarang ini kejadian seperti ini, ada kemungkinan pertanyaannya adalah what happens? Nah, dengan melihat si optionnya seperti ini, kemungkinan besar pertanyaannya, topiknya apa? Kalau ngeliat ada plant, ini locationnya, ada kemungkinan membahas tentang sesuatu plants ya. Mungkin plants yang beautiful, atau poisonous, atau delicious, atau fast growing. Kita dengar the first part of the conversation. Number 1. The first part of Talk 1 is, one of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. What is the topic of Talk 1? Oke, tadi kita udah tebak kurang lebih tentang a deadly plant ya. Tentang plant, mungkin tadi kita bahas tentang beautiful, atau poisonous, atau delicious, tapi dengar the first part of the conversation, kita bisa jadi tahu bahwa ini adalah tentang a deadly plant. Oke, sekarang kita akan bahas semuanya, kita akan dengarkan semuanya, dan kita akan lihat jawabannya. Good luck! Questions 1 through 4. Listen to a lecture by a biology professor. One of the most deadly plants in the world is poison hemlock. This plant grows in many parts of the world. It is quite dangerous to humans. People can die if they eat it. One thing that makes poison hemlock really dangerous is that it looks like some plants that people normally eat. Hemlock belongs to the same family of plants as the carrot. The leaves of the plant look very much like parsley, and its roots look like carrots. People have died when they've made a mistake and have eaten poison hemlock when they thought that they were eating either parsley or carrots. Number 1. What is the topic of the talk? Number 2. Where is hemlock found? Number 3. What is true about hemlock?
Number 4. What can happen to someone who eats hemlock? Oke, kalau tadi kita udah dengar, yang nomor 1 aja yang jawabannya agak sedikit berbeda ya. What is the topic of the talk ya? Tapi nggak apa karena tadi kita udah nebak tebak topiknya dengan sangat mudah kita bisa menjawab ini. Dan yang lainnya cukup mirip dan jawabannya adalah ini. Oke, kita latihan berikutnya ya, passage 2 dari part C. Oke, kita lihat dari pilihannya seperti ini. Seperti biasa, kalau ada noun seperti ini, kemungkinan besar pertanyaannya adalah what atau what kind of contest, karena semuanya contest ya. Dan kalau jawabannya adalah angka seperti ini, kemungkinan mungkin how many atau how much. 1, 2, 3, 4 sama how many. Dan yang ini deskripsi ya, ada kemungkinan what is stated about X. Oke, dengan melihat optionnya seperti ini, ada kemungkinan topiknya adalah, oke bener ya, mungkin tentang suatu kontes ya. Kontes apa kita nggak tahu. Tapi kita dengar dari first part of the conversation. First part of the talk. Number 2. The first part of talk 2 is, Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. A frog jumping contest. This frog jumping contest is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. what is the topic of talk 2? Oke, ada kemungkinan sangat besar, bukan kemungkinan sangat besar, jawabannya tadi udah disebutin ya, a contest, a frog catching contest ya. Jadi topiknya adalah a frog jumping contest. Oke, sekarang kita akan mendengarkan seluruhnya. Good luck! Questions 5 through 8. Listen as a tour guide describes what some tourists are going to see. Today, we're going to see something that most of you have probably never seen before. A frog jumping contest. This frog jumping contest is part of the Calaveras County Fair in Calaveras County, California. In this frog jumping contest, about 2,000 frogs and their owners participate, and more than 40,000 people usually come to watch. The frog owners encourage their frogs to jump by yelling, screaming, jumping, singing, talking, blowing, any way they can. To win the contest, a frog needs to jump 3 times in a row. This contest is based on a story by Mark Twain. It's called The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County. Twain published the story in 1865. 63 years later, in 1928, the people of Calaveras County decided to hold a contest just like the one that Twain had described a number of years earlier. Number 5. What type of contest is it? Number 6. Approximately how many frogs participate each year? Number 7. How many times does a frog need to jump to win? Number 8. What is true about the frog jumping contest? Oke, tadi questionsnya hampir sama semua ya. Dan jawabannya sebenarnya cukup gampang karena mirip sama yang diomongin sama laki-lakinya ya.
Oke, ini number 7 and number 8. Oke, jadi part C mirip ya sebenarnya sama part B. Part C itu short talk ya, bukan longer conversation, ini salah ya. Short talk mirip strateginya dengan part B, yaitu kita bisa look ahead of the questions, guess the questions, look ahead of the options, guess the questions, guess the topic, dan as you listen you can follow along. Oke, itu adalah strategi contoh-contoh dari listening untuk part C. Untuk supporting activity kita hari ini, kita akan menggunakan TED Talks. Kalau kalian belum tahu TED Talks, kita akan bahas. TED Talks ini bagus banget karena bisa dipakai untuk berbagai jenis hal. Dan ini cukup authentic materials ya, not designed for teaching, tapi bisa kalian pakai untuk berbagai hal. Untuk hari ini, supporting activity TED Talks-nya, kita pakai seperti ini. Tools yang kita pakai adalah Google Slides. Nanti murid-murid akan menjawab sesuatu dari Google Slides. Students use their browser and application with breakout rooms agar mereka bisa nanti diskusi antara murid, gitu ya. Sharing option-nya adalah students can edit si Google Slides-nya. Dan students to listen to TED Talks, ini adalah si website address-nya. Discuss and answer some questions. Misalnya seperti ini. Pertama, mereka discuss with partner about topics that they like. Nanti partnernya yang memilih 3 TED Talks yang dia pikir the partner would enjoy. Kalau ini cukup susah, mungkin untuk beginner gitu ya, kita bisa pilih sendiri. Jadi kita pilihin untuk murid-muridnya sesuai dengan apa yang murid-muridnya suka. Nanti murid-muridnya akan guess the topic and what points that they might get by reading the title. Jadi nanti kan ada title-nya, mereka guess the topic dari baca title-nya. Jadi the first time students listen to check if their guesses is right. Dan mereka akan mendengarkan nanti 2 kali untuk details. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi buat ditanya di Google Slides-nya. Dan nanti students retell their TED Talk topic to their partner atau write a short paragraph. Oke, kita coba ngeliat ke websitenya ya. Seperti ini. Oke, ini adalah TED Talk, TED.com Talks. Di sini banyak banget pilihannya, jadi kita bisa lihat search talk-nya. Bisa dari topik juga. Kalau mau topiknya lebih banyak, ini lihat dari sini ya. Jadi misalnya tertarik, mungkin murid-murid tertarik, kalau saya ya, tertarik desain misalnya. Languages-nya tentunya Inggris. Nah, duration-nya pilih yang pendek, seperti ini. Oke, nanti bisa pilih satu yang mungkin sesuai dengan yang murid-muridnya suka. Jadi seperti ini, kita contoh ini ya. Oke, ini nanti ada videonya. Dan di sini ada transkripnya, jadi sangat bagus banget, bisa buat belajar ya. Tuh, ada transkripnya, jadi nanti mungkin bisa juga sedikit reading, murid-muridnya bisa nebak si vocab berdasarkan konteksnya. Seperti itu. Jadi nanti mereka akan kembali ke Google Slides setelah mendengarkan dan menjawab pertanyaan yang ada di Google Slides-nya. Seperti itu untuk supporting activity kita hari ini menggunakan TED Talks. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini tentang listening part B dan C, longer conversation, dan short talk. Di minggu depan kita akan mulai belajar structure tentang parallel structure. Don't forget to like, share, and subscribe for more great videos from Cila Belajar. See you!